Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aquapilo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya cacing sutra ini awet ya. Biasanya kan sering tuh pada nanya, Bang, kok cacing sutra saya sering itu ya, gampang mati ya, gampang busuk ya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Contohnya salah satunya adalah dengan menggunakan filter seperti ini ya. Ada power head buat ngalirin air. Nah, ini mekanisme seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk tentang filter ini ya, yang saya gunakan ini cacingnya udah seminggu tuh, udah seminggu nggak saya ganti airnya, cuma saya tambahin aja supaya airnya tetap agak tinggi seperti itu. Nah, untuk tips-tipsnya ada beberapa cara. Ada yang pakai filter, ada yang pakai aerator, dan juga tanpa aerator. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, untuk tips yang pertama, saya menggunakan pompa air ya, pompa air dan juga filter. Itu nanti fungsinya adalah supaya mengalirkan air sehingga cacing sutra ini selalu dapat pasokan oksigen, dan juga kalau ada material makanan yang larut ya mereka dapat makan tuh. Nah, apa aja yang perlu disiapkan, yaitu kalian butuh box plastik seperti ini ya. Bisa menggunakan plastik seperti ini atau yang lebih gede. Kemudian kalian butuh ya, ini tambahan aja, kalian butuh batu supaya buat pemberat. Kemudian kalian butuh bak air yang agak gede, bisa bak yang kotak ataupun yang bulat, tapi saya pilihnya lebih ke yang bulat. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa saya pilih yang bulat. Kemudian teman-teman butuh juga yang namanya power head dan juga filter satu set ya, filter satu set. Nah, di sini tentu saja isinya ada busa, dan kalau saran saya sih teman-teman kasih juga bioring ya, keramik gitu ya, supaya sebagai wadah bakteri. Nah, nanti caranya seperti apa? Yang pertama adalah teman-teman masukkan air ke dalam ember ini. Kemudian box plastik yang ada cacingnya kalian juga masukkan. Usahakan pastikan ketinggian air tuh di atasnya box ya. Nah, seperti ini. Tapi kan ini ngambang nih. Nah, biasanya saya pakai batu supaya dia tenggelam. Nah, seperti ini. Ini cacingnya udah umurnya udah seminggu nih, masih seger ya. Tinggal dikit sih. Saya belinya satu botol plastik. Nah, kemudian power headnya seperti apa? Power headnya ini kita masukkan di sini, di luar kotak plastik ya, di luar kotak plastik. Kemudian boxnya ini hanya ada beberapa cara nih. Bisa kalian aliran keluaran air kalian kasih langsung ke kotak plastik atau di luar tuh, di luar kotak plastik, atau bisa kalian masukkan ke dalam sini. Jadi kalau kalian masukkan ke dalam sini, otomatis cacing sutranya dapat pasokan air yang baru ya, yang udah difilter. Cuman kalau saya lebih suka taruh sini di luar kotak, karena kalau taruh sini nanti waktu kalian ngambil cacingnya itu, nah cacingnya itu pada bertebaran kemana-mana karena kena aliran. Nah, kalau di sini alirannya agak terlindungi oleh box plastik ini ya. Nah, untuk mekanismenya, jadi air yang ada di luar box plastik ini akan dialirkan ke sini, disaring ya, dipompa ya, dipompa, kemudian saring di box filter, kemudian diturunkan di sini. Nah, kan ini airnya ngalir nih, otomatis di sini juga ngalir ya airnya ya. Air ngalir kemudian diisep lagi oleh pompa dan berputar, difilter lagi seperti itu. Makanya di sini airnya itu selalu segar. Kandungan oksigennya cukup untuk membuat cacing sutra ini hidup. Ya, untuk tips yang kedua, jika teman-teman tidak punya filter ya, tidak punya filter,
teman-teman masih bisa membuat cacing sutranya bertahan hidup. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama itu teman-teman pastikan, saran saya ya, punya wadah plastik bentuknya bulat. Kenapa bulat? Nanti saya kasih tahu. Nah, di sini kalian kasih air aja. Airnya nggak usah tinggi-tinggi, sebatas tinggi gumpalan cacingnya nanti. Nah, kemudian ketika teman-teman baru beli tuh, pastikan cacingnya itu bersih. Tuh banyak yang kotor kan ini kan. Cara bersihnya gimana bang? Tuh. Cara bersihnya kalian pecah nih seperti ini nih cacingnya. Nanti misah tuh antara kotoran dan cacing. Kalau saya kenapa pilih wadah bulat, supaya kita bisa bikin pusaran. Ini udah mulai misahkan cacingnya, kita bikin dia seperti putaran ya, diputerin airnya, nanti otomatis cacing-cacingnya ini misah sama kotoran. Nah seperti ini, kemudian tinggal teman-teman tunggu aja sampai cacing-cacingnya itu menggumpal. Kalau cacingnya udah gumpal, selanjutnya setelah itu apa? Nanti kita tuang airnya. Nah, supaya tetap menjaga cacing sutranya tetap hidup, teman-teman harus melakukan itu setidaknya 2 kali dalam 1 hari, pagi sama sore. Itu kalian ganti airnya supaya nanti cacing sutranya tetap dapat pasokan oksigen. Seperti itu. Ya, setelah sekitar 10 menit atau 15 menit udah kelihatan ya, mereka pada ngumpul di tengah cacingnya. Nah, ini biasanya itu kotorannya udah nyebar nih di sini nih. Biasanya kalau cacing sutranya kotor banget tuh, keruh di bagian airnya ini. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal tuang aja. Tuang aja seperti ini. Nanti kotoran-kotoran yang lembut itu bakalan keluar ya. Tuh. Kotoran-kotorannya itu bakalan keluar. Tinggal sisanya cacingnya aja yang bersih. Nah, kalian bisa buang airnya, atau proses ini bisa dilakukan 1 kali sampai 2 kali sampai benar-benar pastikan airnya itu bening. Nanti kalian usahakan lakukan sebanyak 2 kali dalam waktu sehari. Insya Allah nanti seminggu itu cacingnya masih hidup gitu. Oke, ini nggak perlu pakai aerator atau mesin apa-apa ya. Saya biasanya cuma kayak gini. Kalau waktu saya belum punya filter, saya pakai itu. Nah, tips yang berikutnya nanti juga kita akan pakai aerator. Ya, untuk tips yang ketiga ya, teman-teman bisa menggunakan aerator supaya cacing sutranya tetap awet. Nah, yang teman-teman butuhkan adalah tetap wadah, terus airnya itu tinggi ya, airnya tinggi. Kemudian teman-teman bisa pakai ini nih, ini namanya wadah cacing, bisa dibeli di toko online atau toko-toko ikan hias. Tempat cacing ya namanya ya. Tinggal ditaruh sini, kemudian cacingnya kita taruh di sini. Nah, dengan begini cacingnya tuh nggak langsung di dasar, di kotorannya tuh langsung turun ke bawah. Buat supaya biar lebih awet lagi, teman-teman bisa menggunakan aerator. Nah, aeratornya itu gimana? Aeratornya itu teman-teman taruh di bawah. Pastikan gelembungnya itu kena di cacing sutranya seperti ini. Ini dijamin awet, bisa sampai 5 hari ya, kayak gini ya, cacingnya awet. Tapi ini kekurangannya adalah ini kan wadahnya kecil nih. Kalau cacingnya banyak, teman-teman butuh banyak wadah, dan usahakan aeratornya itu kena. Nanti kalau airnya udah mulai kotor, teman-teman bisa ganti airnya supaya memperpanjang usia cacing sutra. Oke, sekian, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini.
Salam Aquabelo.